Apakah tampilan PPT sudah keluar? Halo? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, saya mulai ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Masih sehat? Sehat. Ya, alhamdulillah kalau begitu ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silakan salah satu dari kalian memimpin doa. Silakan siapa saja tegas mungkin. Silakan dipimpin berdoa dulu tegas. Ada nggak tegas? Halo? Ya, Bu. Ya. Persiapan. Berdoa mulai. Selesai. Oke, baik. Hari ini kita masuk kepada KD 3.3 ya, yaitu tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Yaitu tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, melalui diskusi, Anda mampu menjelaskan peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi dengan benar. Yang kedua, melalui pengamatan diagram, Anda mampu membedakan jenis-jenis circular flow diagram dengan tepat. Nah, ini yang akan kita pelajari adalah pelaku ekonomi. Oke, sebelumnya coba kalian menyaksikan dulu video yang akan saya putar ya. Coba apa bisa terlihat? Jauh. Iya, coba perhatikan. Ya, perhatikan videonya ya.
Oke, baik. Dari video tadi, kira-kira ada kegiatan apa itu di dalam video tersebut? Ada yang tahu? Iya. Produksi barang berupa handphone. Iya, jadi ya ada kegiatan produksi, yaitu di situ memproduksi handphone ya. Baik, siapakah yang memproduksi handphone tersebut? Siapa yang memproduksi? Pabrik. Iya, pabrik atau perusahaan ya. Nah, ini terkait dengan yang akan kita bahas hari ini, yaitu pelaku ekonomi ya. Salah satunya adalah tadi perusahaan ya. Ya, jadi pelaku ekonomi ya, bab 3 yang akan kita pelajari, peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, ini pelaku ekonomi. Nah, ada apa saja di situ pelaku ekonomi? Coba disebutkan. Salah satu saja. Ya. Pelaku ekonomi ada Rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. ya, jadi ada RTK, rumah tangga konsumen, RTP, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Nah, tadi kalau dalam video tadi kira-kira masuk mana itu? Kegiatan produksi tadi. Kira-kira masuk di RTP. Iya, masuk di RTP atau rumah tangga produsen. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu ya. Pelaku ekonomi, apa saja peran-peran dari pelaku ekonomi tersebut. Oke, yang pertama kita akan membahas RTK dulu. RTK itu perannya ada yang pertama, menyediakan faktor-faktor produksi. Ada yang tahu apa itu faktor-faktor produksi? Ada yang tahu faktor-faktor produksi? Apa faktor-faktor produksi? Halo, siapa yang tahu tentang faktor produksi? Nabila, mungkin tahu Nabila? Tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Iya, betul ya. Jadi faktor produksi itu ada 4. Ada sumber daya alam atau tanah, ada tenaga kerja, yang kedua, yang ketiga modal, keempat kewirausahaan atau skill ya. Bagus sekali ya Nabila jawabannya. Terus peran yang kedua yaitu, nah jadi keempat faktor produksi tersebut disediakan oleh yang namanya rumah tangga konsumen ya. Oke, berikutnya peran yang kedua yaitu mengkonsumsi barang atau jasa. Jadi dari barang yang sudah diproduksi RTP tadi nanti akan dikonsumsi oleh RTK. Terus yang ketiga, membayar pajak kepada pemerintah. Oke, pelaku yang kedua yaitu ada RTP. Kalau dari analisa kalian, kira-kira apa itu perannya RTP dalam kegiatan ekonomi? Kalau dilihat dihubungkan dengan video tadi, kira-kira apa? Coba siapa yang bisa menjelaskan? Satu saja peran RTP. Memproduksi barang atau jasa. Iya, memproduksi barang atau jasa ya. Terus tadi juga menggunakan faktor-faktor produksi tersebut untuk memproduksi barang dan jasa. Terus berikutnya juga sama, membayar pajak kepada pemerintah. Nah, berikutnya ada sebagai agen pembangunan.
Oke, ada yang bisa memberi contoh sebagai agen pembangunan, contohnya apa? Siapa yang bisa memberi contoh? Sebagai agen pembangunan, contohnya apa? Kegiatan produksi yang dilakukan perusahaan. Sebagai agen pembangunan artinya adalah membantu pemerintah dalam pembangunan. Contohnya ya tadi adanya kegiatan produksi berarti akan apa kalau ada produksi? Membutuhkan Membuka lapangan kerja. Iya, betul. Jadi salah satunya adalah membuka lapangan kerja itu sebagai agen pembangunan. Oke, dari kedua peran pelaku ini, apakah ada pertanyaan dulu sampai di sini? Sudah jelas? Jelas. Ya, jelas. Baik, kalau sudah jelas kita lanjutkan ke berikutnya, yaitu rumah tangga negara atau rumah tangga pemerintah ya, yang ketiga. Nah, ini ya, pemerintah tugasnya sebagai pengatur perekonomian, sebagai produsen dan konsumen juga, terus sebagai pendorong kestabilan iklim investasi nasional. Nah, terus yang keempat ada masyarakat luar negeri. Ini ya, sebagai eksportir dan importir. Jadi ada ekspor impor, kegiatan ekspor impor baik barang dan jasa maupun faktor-faktor produksi. Oke, ini jadi kita simpulkan jadi ada 4 ya pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumen, produsen, negara, dan masyarakat luar negeri. Nah, keempat hubungan pelaku tersebut nanti kita akan menggambarkan di sini. Nah, namanya bagan kegiatan ekonomi atau disebut juga dengan circular flow diagram. Sudah pernah dengar belum? Circular flow? Belum, baru Belum. ini ya. Belum. Ya. Nih, seperti ini gambarnya circular flow. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak kenapa kok ini dinamakan dua sektor sirkular ini? Bahkan ini kenapa kok dinamakan kegiatan ekonomi dua sektor? Kira-kira kenapa? Karena ada dua pelaku ekonomi. Iya, betul. Jadi karena hanya ada dua pelaku ekonomi, yaitu RTK dan RTP. Iya. Oke, jadi ini juga disebut dengan ekonomi tertutup ya, karena hanya ada melibatkan dua pelaku saja. Jadi disebut ekonomi tertutup. Oke, sekarang coba kita cermati bersama-sama ya. Ini di sini ada yang namanya pasar input dan pasar output. Oke, pasar input apa pasar input? Ada yang tahu pasar input? Pasar input kira-kira berhubungan dengan apa? Input ini adalah masukan. Kira-kira apa? Yang diperjualbelikan di sini kira-kira apa? Kalau pasar input, Sumber daya produksi. ya, jadi faktor-faktor produksi ini yang dibutuhkan dalam apa? Dalam proses produksi. Nah, ini dijual di pasar input. Nah, tadi ada apa saja faktor produksi? Ada 4 tadi ya. Ya, ada SDA, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan tadi. Itu di pasar input. Nah, sekarang kita perhatikan panahnya. Dari RTK. Ini panah dari RTK menuju ke RTP. Nah, kira-kira ini apa? Menunjukkan apa ini? Panah ini. Sedangkan di sini ada pasar input. Nah, ada panah dari RTK ke RTP menunjukkan apa? RTK menyediakan faktor-faktor produksi untuk RTP. Iya, betul. Jadi rumah tangga konsumen ini menyediakan atau menjual faktor-faktor produksi kepada RTP. Nah, terus panah sebaliknya dari RTP
menuju ke RTK, masih di pasar input. Kira-kira apa ini? Menunjukkan apa? Dari RTP ke RTK dan masih di pasar input. Terus di sini ada keterangan uang. Nah, kira-kira menunjukkan apa itu? Ada yang tahu? Ya. Iya, salah satunya tadi adalah RTP memberikan imbalan kepada RTK atas faktor produksi. Nah, tadi kan faktor produksinya kan ada 4. Jadi kalau tanah berarti imbalannya berupa apa? Tanah berupa sewa ya, jadi imbalannya berupa sewa. Terus tadi ada menyebutkan upah. Nah, itu untuk tenaga kerja imbalannya berupa upah. Terus kalau modal imbalannya berupa apa? Barang. Bunga atau laba? Ya, bunga ya, yang benar kalau modal itu adalah bunga. Kalau kewirausahaan apa imbalannya? Tadi yang disebutkan ya laba ya. Jadi ada kalau kewirausahaan imbalannya berupa laba. Nah, itu ya. Jadi bisa dipahami RTK menjual faktor produksi kepada RTP, lalu RTP memberikan imbalannya kepada RTK. Itu ya cara membaca diagramnya. Nah, kita lihat ini pasar input. Oke, untuk yang panah bawah, pasar input bisa dipahami? Bisa. Bisa. Ya, Bisa. bisa ya. Bisa. Oke, kalau sudah kita lanjut ke yang sekarang pasar output. Nah, tadi input itu adalah masukan lah, output ini adalah keluaran. Kira-kira nanti bentuknya seperti apa? Berupa barang dan jasa ya. Oke, sekarang coba dari panahnya yang pertama, ini dari RTP menuju RTK. Kira-kira apa ini? Menunjukkan apa? RTP menuju RTK. Barang dan jasa. Ya, jadi RTP menjual barang dan jasa kepada RTK. Nah, panah yang bawahnya berupa imbalannya atau uangnya dari atas pembelian barang dan jasa tadi ya. Ya, jadi kalau ada diagram seperti ini kamu perhatikan dulu. Pasar input apa pasar output? Kalau pasar input berarti jelas adalah faktor produksi. Tapi kalau pasar output itu berarti barang dan jasa ya. Jadi tinggal lihat arah panahnya saja nanti. Pasar output arah panahnya dari RTP ke RTK berarti adalah RTP menjual barang kepada RTK. Nah, seperti itu. Baik. Untuk diagram ini apakah ada pertanyaan? Ekonomi dua sektor dulu. Belum ada, Bu. Belum ada ya, oke. Baik, nanti selanjutnya ada ini 3 sektor. Nah, kalau 3 sektor ini ada RTK, pemerintah dan produsen. Terus nanti yang ketiga ada 4 sektor. Nah, 4 sektor ini ketambahan yang namanya masyarakat luar negeri ya. Oke, baik untuk kalian lebih memahami, coba nanti dikerjakan tugasnya ya. Tadi sudah saya bagikan di Google Classroom ya. Coba saya tampilkan dulu tugasnya. Apakah sudah buka? Tadi sudah ada yang buka? Yang UH itu tadi. Oh, yang atasnya dulu. Kalian ngerjakan yang atasnya dulu. Yang LKPD itu loh ya. Yang LKPD. Ya. Nah, yang ini dulu. Sudah. Terlihat apa belum? Sudah terlihat. Ya, ini ya.
Jadi nanti kalian kerjakan ini adalah tugas kelompok. Nah, untuk kelompoknya nanti saya bagikan di Telegram ya. Jadi ini kamu mencermati artikel ini, kamu baca dulu artikelnya. Setelah itu, berdasarkan artikel, analisislah peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi tersebut. Jadi dalam artikel ini ada berapa pelaku, nanti kamu analisis. Nah, perannya masing-masing apa saja. Nanti kalau sudah, baru kalian gambarkan diagramnya seperti tadi ya. Oke, bisa dipahami? Jelas tugasnya? Jelas. Jelas. Ya. Oke, nanti setelah itu kalian kalau sudah mengerjakan tugas kelompok itu tadi, setelah itu kalian coba mengerjakan tes ya. Oke, bisa dipahami tugasnya? Bisa. Bisa. Oke. Kira-kira kalau dikumpulkan hari Sabtu bisa nggak? Iya. Hari Sabtu tugas dan tesnya hari Sabtu bisa nggak? Kira-kira. Yang LKPD diperpanjang, Bu. Oh, LKPD-nya diperpanjang. Ya. Ya, wis ya. Nanti saya bagikan kelompoknya di Telegram ya. Baik, untuk hari ini Mingguan aja. 1 mingguan seperti biasa ya. Ya wis, kalau gitu tesnya dulu ya dikerjakan ya. Yang tes. Iya, Ya, Bu. oke. Jadi dibaca dulu materinya, nanti baru setelah itu ngerjakan tesnya. Ya. Oke, Ya. ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan apa enggak? Baik, tugas, materi. Enggak. Ya, baik. Enggak. Sudah kalau tidak ada pertanyaan, jadi nanti kalau misalkan ada yang masih bingung, bisa chat di grup ya. Iya, Bu. Oke, baik. Untuk hari ini sampai di sini dulu. Tetap semangat walaupun tidak bisa tatap muka secara langsung. Terus jaga kesehatan. Kalau tidak penting sekali, jangan keluar rumah dulu ya. Terus tadi sudah absen apa belum? Sudah. Belum. Ya, Belum. yang belum nanti habis ini silakan absen ya. Oke, ya jangan lupa absen pokoknya. Oke, baik ya, sudah. Terima kasih untuk hari ini. Sekian dulu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa silakan log out. Dadah.